Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Rostiana SPD dari SD Muhammadiyah 2, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada koneksi antar materi modul 1.1 ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pemahaman awal saya terhadap murid dan pembelajaran saya di kelas, yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Yang kedua, kurang memperhatikan karakteristik peserta didik, baik potensi, minat, dan bakatnya. Yang ketiga, saya hanya terfokus pada KKM ketika siswa mencapai hasil belajar. Yang keempat, rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Yang kelima, saya merasa berhasil apabila kondisi kelas hening. Dan yang keenam, saya lebih banyak menuntut kemampuan peserta didik tanpa melihat kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mengalami perubahan pemikiran dalam pembelajaran saya di kelas. Saya memiliki pemikiran baru bahwa yang pertama, guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Yang kedua, guru itu sebagai among, bahwa tugas guru adalah menuntun anak didik mana yang baik dan tidak baik dengan memperhatikan kodratnya agar tidak salah arah. Yang ketiga, pembelajaran itu haruslah berpihak pada murid atau student-centered learning. Anak akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat membangun pengetahuannya. Yang keempat, pemikiran saya yaitu merdeka belajar, bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi di mana guru menuntun dan membimbing anak sesuai potensi, bakat, minat, dan tentunya keunikan masing-masing. Dan yang kelima, pembelajaran yang menerapkan budi pekerti. Pendidikan sebagai tempat memanusiakan manusia di mana kebudayaan luar yang sangat mempengaruhi kodrat zaman anak, sehingga diperlukan penanaman budi pekerti agar memiliki fundamental kearifan lokal atau sosiokultural sehingga tidak salah arah. Dan yang terakhir, pemikiran saya itu bahwa dalam pembelajaran itu harus menghargai perbedaan karakteristik belajar peserta didik. Anak terlahir berbeda, setiap individu terlahir keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Selain mengalami perubahan pemikiran, saya pun mendapatkan perubahan dalam berperilaku saat proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif sehingga motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, menuntun peserta didik sesuai kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zamannya. Yang ketiga, saya menanamkan sikap budi pekerti pada pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan kemerdekaan belajar dengan lebih cermat, melihat potensi, bakat, minat, dan karakteristik peserta didik. Tentunya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya segera mendapatkan pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, di mana saya menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga mereka tidak merasa bosan dan pembelajaran tidak monoton dan tidak berpihak pada guru saja, tapi mereka juga berpihak
Yang kedua, saya tidak lagi menuntut peserta didik sesuai keinginan saya, namun pembelajaran yang menuntun atau sistem AMON yang saya hadirkan untuk peserta didik, di mana saya menuntun dan membimbing peserta didik sesuai kodratnya, dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana saya langsung mengajak atau memberikan praktik secara langsung terhadap anak-anak agar mereka mendapatkan pengalaman baru di luar kelas. Yang berikutnya, saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student centered learning, di mana saya menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran bukan sebagai objek pembelajaran. Saya hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi mereka untuk menggali apa yang mereka mengerti dan potensi apa yang mereka miliki. Saya tidak lagi menyamaratakan karakteristik anak saya, sehingga pembelajaran makin jelas. Selain itu, saya menerapkan pembelajaran sesuai sosio-kultural karena hal ini penting untuk diterapkan pada anak saat ini. Perkembangan IP dapat menghilangkan nilai-nilai sosio-kultural. Saya sebagai seorang pendidik memberikan materi terhadap kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan kearifan lokalnya. Yang selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran yang mengutamakan pada aspek pendidikan. Sebagai contoh, saya menerapkan anak didik saya untuk mencintai dan menyayangi yaitu dengan merawat tumbuhan ataupun menjaga kebersihan sekolah. Dan yang terakhir, saya menerapkan konsep belajar merdeka dan menghubungkan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, tentunya saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah tempat menuntun anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik bukan hanya mentransfer ilmu, akan tetapi menjadi penuntun atau model bagi anak didiknya, sehingga harus memberikan tauladan yang baik dalam bertutur dan perbuatan. Pendidikan menanamkan budi pekerti agar anak tidak salah arah. Sejatinya pendidikan adalah berpihak pada anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.